Di zaman dahulu kala, sebelum manusia menguasai bumi, para dewa dan makhluk gaib hidup berdampingan dengan dunia fana. Di kahyangan, Batara Guru, penguasa para dewa, memandang ke bumi dengan penuh keprihatinan. Mulai dikuasai oleh nafsu, kebodohan, dan keserakahan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengutus seorang makhluk bijaksana yang dapat membimbing manusia ke jalan yang benar. Batara Guru memanggil Sang Hyang Ismaya, salah satu dewa yang paling tua dan bijaksana. Ia adalah kakak dari Sang Hyang Manikmaya, yang kelak menjadi Batara Guru sendiri. Ismaya memiliki sifat lembut, penuh kasih sayang, dan selalu mengutamakan keadilan. "Wahai Ismaya," kata Batara Guru, "aku ingin kau turun ke bumi dan membimbing manusia. Namun, engkau harus merelakan bentuk ilahimu. Engkau tidak akan tampak gagah dan bersinar seperti sekarang. Kau akan menjelma menjadi sosok sederhana, bahkan mungkin dianggap aneh oleh manusia." Ismaya menerima perintah tersebut dengan tulus. Ia memahami bahwa tugasnya bukan untuk bermegah-megah, melainkan untuk membimbing manusia dengan kebijaksanaan. Saat turun ke bumi, wujudnya berubah. Wajahnya menjadi tua dengan perut buncit, bibirnya tebal dan matanya selalu mengantuk. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan kebijaksanaan luar biasa. Nama barunya di dunia manusia adalah Semar. Batara Guru juga memberikan Semar 2 pendamping yang akan membantunya dalam perjalanan. Mereka adalah 2 sosok yang berasal dari bayangan Semar sendiri, yang ditiupkan kehidupan oleh para dewa. Yang pertama adalah Petruk, sosok tinggi kurus dengan hidung panjang. Ia jenaka, suka bercanda, tetapi memiliki kecerdikan luar biasa. Yang kedua adalah Bagong, yang lebih pendek dan tambun, dengan wajah polos namun memiliki keberanian yang besar. Kalian bertiga akan mengiringi para ksatria yang berjuang menegakkan kebenaran di bumi, kata Batara Guru sebelum melepas mereka ke dunia manusia. Jadilah penasihat, penghibur, dan pelindung bagi mereka yang terpilih. Demikianlah Semar, Petruk, dan Bagong turun ke bumi. Mereka mulai mengembara mencari orang-orang yang layak dibimbing, membantu mereka menghadapi tantangan, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan. Setelah turun ke bumi, Semar, Petruk, dan Bagong mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Mereka melihat bagaimana manusia hidup dalam kesulitan. Banyak di antara mereka terjebak dalam nafsu dan keserakahan. Namun, ada juga manusia yang masih memiliki hati yang tulus dan berjuang untuk menegakkan keadilan. Pada suatu hari, di sebuah hutan lebat di tanah Jawa, mereka bertemu dengan seorang pemuda gagah berani yang tengah berlatih ilmu kanuragan. Pemuda itu adalah Raden Pandu, seorang keturunan raja yang sedang mencari jati diri. Ia adalah putra dari raja besar yang akan menjadi leluhur para Pandawa kelak. Saat melihat Semar dan kedua kawannya, Raden Pandu heran. Ia tak pernah melihat orang seperti mereka. Semar tampak tua dan bijaksana, tetapi penuh wibawa. Petruk dengan hidung panjangnya tampak jenaka namun cerdas. Sedangkan Bagong dengan wajah polosnya terlihat seperti orang yang selalu siap menghadapi tantangan. "Siapakah kalian, Ki?" tanya Raden Pandu dengan hormat. Semar tersenyum dan menjawab, "Kami hanyalah pengembara yang mencari kebenaran dan keadilan. Kami ditugaskan untuk membimbing orang-orang yang memiliki hati suci. Dan sekarang, aku melihat ada cahaya dalam dirimu, Raden Pandu. Kau ditakdirkan menjadi seorang raja besar, tetapi perjalananmu masih panjang." Raden Pandu terkejut. "Bagaimana kalian bisa mengetahui itu?" Petruk tertawa sambil berkata, "Hehehe, Ki Semar ini bukan orang sembarangan, Raden. Ia tahu lebih banyak daripada yang terlihat.
Bagong menimpali. "Benar, Raden. Kalau Ki Semar sudah berkata demikian, berarti jalanmu memang besar. Tapi jangan senang dulu, karena perjalananmu pasti penuh rintangan." Mendengar itu, Raden Pandu semakin tertarik. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri tiga orang ini. "Jika benar demikian, bolehkah aku meminta bimbingan kalian?" Semar mengangguk. "Tentu, Nak Pandu. Mulai saat ini aku akan menjadi penasihatmu. Aku akan menuntunmu dalam mengambil keputusan, agar kelak kau bisa menjadi pemimpin yang bijaksana." Sejak saat itu, Semar, Petruk, dan Bagong mengikuti Raden Pandu dalam perjalanannya. Mereka menghadapi berbagai rintangan, dari pertempuran melawan para raksasa hingga pertarungan melawan godaan hawa nafsu. Semar selalu menjadi penasihat bijak, memberi arahan di saat-saat sulit. Petruk menjadi penghibur, membawa keceriaan di tengah ketegangan. Sementara Bagong, dengan keberaniannya, selalu siap membantu dalam kondisi apapun. Perjalanan mereka masih panjang, dan takdir telah menetapkan bahwa kelak keturunan Raden Pandu, yakni Pandawa, akan menjadi pemimpin besar dalam sejarah Nusantara. Dan di sisi mereka, Semar dan para punakawan akan selalu hadir, menjaga kebenaran tetap tegak. Setelah beberapa tahun mengembara bersama Raden Pandu, Semar, Petruk, dan Bagong semakin memahami takdir besar yang menanti keturunan Pandu. Namun, di Kahyangan, para dewa ingin menguji sejauh mana kesetiaan dan kebijaksanaan Semar dalam menjalankan tugasnya di bumi. Suatu malam saat Raden Pandu dan para pengikutnya tengah beristirahat di sebuah hutan lebat, Semar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Angin berhembus kencang, suara dedaunan bergemuruh, dan aroma aneh menyebar di udara. Tiba-tiba, muncul sosok tinggi besar dengan mata menyala-nyala. Ia adalah Batara Kala, dewa pemangsa yang sering menguji manusia dengan cobaan berat. "Semar," suara Batara Kala menggelegar, "aku diutus oleh para dewa untuk mengujimu. Jika kau benar-benar pantas membimbing manusia, maka hadapi tantanganku." Semar tetap tenang, sementara Petruk dan Bagong mulai merasa gelisah. "Apa ujian yang kau berikan, Batara Kala?" tanya Semar dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Batara Kala mengayunkan tangannya ke udara, dan seketika itu juga Raden Pandu dan seluruh pasukannya tertidur lelap dalam mimpi yang mencekam. Dalam mimpi itu, mereka melihat diri mereka berada di medan perang, saling bertarung tanpa alasan. Mereka diliputi kebencian, keserakahan, dan amarah yang membuat mereka lupa siapa kawan dan siapa lawan. Semar menyadari bahwa ini adalah ujian ilusi yang menguji seberapa kuat manusia melawan hawa nafsu. Ia menutup matanya, lalu mengembuskan napas panjang. "Anak-anakku," bisik Semar, suaranya menggema dalam mimpi para ksatria. "Ingatlah jati dirimu. Jangan terperdaya oleh ilusi." Petruk dan Bagong pun membantu dengan cara mereka sendiri. Petruk dengan kepintarannya mulai bercanda dan mengubah suasana di dalam mimpi menjadi lucu, sehingga perlahan-lahan para ksatria mulai tertawa dan lupa akan amarah mereka. Sementara Bagong dengan kepolosannya mulai mengajak mereka berbincang tentang hal-hal sederhana, membuat mereka sadar bahwa tidak ada alasan untuk bertarung. Sedikit demi sedikit, para ksatria terbangun. Mereka merasa lega, seolah-olah baru saja melewati badai gelap yang hampir menghancurkan mereka. Melihat hal itu, Batara Kala mengangguk pelan. "Kau telah lulus ujian pertama, Semar. Kau tidak hanya bijaksana, tetapi juga memiliki cara unik untuk menyadarkan manusia. Namun, ini baru permulaan." Dengan suara bergemuruh, Batara Kala menghilang ke dalam kabut malam. Semar tersenyum tipis. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang
dan ujian dari para dewa belum berakhir. Namun, dengan kebijaksanaan, kecerdikan, dan keberanian, ia yakin bahwa ia dan para punakawan akan selalu siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Setelah lolos dari ujian Batara Kala, Semar, Petruk, dan Bagong melanjutkan perjalanan mereka bersama Raden Pandu. Namun, suatu hari, di tepi sebuah danau yang sunyi, Raden Pandu mulai bertanya-tanya tentang sosok Semar. "Ki Semar," katanya, "aku telah melihat banyak keajaiban yang kau lakukan. Kau bukan manusia biasa, dan aku yakin kau menyimpan rahasia besar. Siapakah dirimu sebenarnya?" Semar tersenyum tipis. Ia tahu bahwa pertanyaan ini akan datang pada waktunya. "Raden," jawabnya, "setiap orang memiliki jati diri yang lebih dalam dari yang terlihat. Aku memang bukan manusia biasa, tapi aku juga bukan dewa yang ingin dipuja. Aku hanyalah seorang pelayan kebenaran." Petruk yang selalu penasaran ikut menimpali. "Tapi, Ki Semar, kenapa wajahmu selalu terlihat tua, perutmu buncit, dan matamu mengantuk? Bukankah seorang penasihat seharusnya tampak gagah dan berwibawa?" Bagong pun mengangguk. "Iya Ki, aku juga sering heran. Kalau kau memang sakti, kenapa kau tidak mengubah wujudmu menjadi ksatria tampan atau raja perkasa?" Semar menghela napas panjang. Ia lalu duduk di atas batu, menatap air danau yang tenang. "Ketahuilah," katanya, "wujudku adalah simbol kehidupan. Aku berperut buncit karena menampung segala penderitaan manusia. Bibirku tebal karena aku harus banyak berbicara untuk menasihati manusia agar tidak tersesat. Mataku mengantuk karena aku harus selalu berjaga, memastikan bahwa kebenaran tetap ditegakkan, bahkan dalam gelapnya malam." Mendengar itu, Raden Pandu dan para punakawan terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa di balik penampilan Semar yang sederhana, tersimpan makna yang begitu dalam. Semar melanjutkan, "Aku adalah Sang Hyang Ismaya, saudara dari Batara Guru. Dulu aku adalah dewa, tetapi aku memilih turun ke bumi untuk mengabdi kepada manusia. Aku tidak ingin dipuja, aku hanya ingin memastikan bahwa manusia tidak tersesat oleh nafsu dan keserakahan." Petruk dan Bagong saling pandang. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka telah mengikuti sosok yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Raden Pandu berlutut di hadapan Semar. "Ki Semar, aku semakin yakin bahwa aku membutuhkan bimbinganmu. Izinkan aku terus belajar darimu." Semar tersenyum lembut. "Aku akan selalu bersamamu, Raden. Hingga keturunanmu nanti, aku dan para punakawan akan tetap setia mengiringi mereka yang berjuang demi kebenaran." Langit mulai memerah saat matahari terbenam di Cakrawala. Danau yang tenang memantulkan bayangan mereka, seolah menjadi saksi bahwa perjalanan Semar dan para punakawan masih panjang. Setelah pengakuan Semar tentang jati dirinya, Raden Pandu semakin menghormatinya. Ia merasa bahwa kehadiran Semar, Petruk, dan Bagong adalah berkah dalam perjalanannya sebagai calon pemimpin besar. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Suatu hari saat mereka mengembara melewati sebuah hutan lebat, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon beringin besar. Lelaki itu berjubah putih, dengan wajah bijaksana dan sorot mata yang penuh ketenangan. Semar mengenali sosok itu. Ia tersenyum dan mendekat, lalu berlutut dengan penuh hormat. "Hyang Narada, apa gerangan yang membawa Paduka turun ke bumi?" Lelaki tua itu adalah Resi Narada, utusan para dewa yang sering turun ke bumi untuk menyampaikan titah kahyangan. Ia memandang Semar dan berkata, "Ismaya, waktunya telah tiba. Takdir manusia semakin mendekati pertempuran besar. Kau dan para punakawan harus bersiap." Petruk menggaruk kepalanya.
Paman, maksudmu pertempuran besar? Pertempuran apa? Resi Narada tersenyum. Tak lama lagi, akan terjadi dua peristiwa besar yang mengguncang dunia manusia. Pertama, perang antara Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana. Kedua, perang antara Pandawa dan Kurawa dalam kisah Mahabharata. Kalian akan menjadi saksi dan bagian dari peristiwa-peristiwa ini. Bagong berseru, "Wah, ini pasti seru. Tapi, tunggu dulu. Apa hubungannya dengan kami?" Resi Narada menoleh ke arah Raden Pandu. "Raden Pandu, ketahuilah bahwa keturunanmu kelak akan menjadi bagian dari perang besar Mahabharata. Anak-anakmu akan menjadi pemimpin para Pandawa. Semar akan tetap setia membimbing mereka." Raden Pandu terkejut. "Jadi, anak-anakku akan berperang?" "Benar," jawab Narada. "Namun, takdir belum ditentukan. Semar dan para punakawan akan menjadi penjaga keseimbangan di dunia manusia. Mereka tidak akan memihak secara buta, tetapi akan selalu berada di sisi kebenaran." Petruk bersiul pelan. "Wah, jadi kita bakal masuk ke cerita besar. Aku jadi penasaran bakal seperti apa pertempuran itu nanti." Semar menatap langit. Ia tahu bahwa tugasnya masih panjang. Setelah mendampingi Raden Pandu, ia harus bersiap untuk mendampingi anak-anaknya yang kelak akan dikenal sebagai Pandawa. Sebelum pergi, Resi Narada memberi pesan terakhir. "Ingatlah, Semar, perjalananmu tidak akan mudah. Tapi selama kau tetap setia pada tugasmu, dunia manusia akan selalu memiliki harapan." Setelah Resi Narada menghilang, Semar menatap Raden Pandu dan para punakawan. "Ayo, perjalanan kita masih panjang. Ada banyak takdir yang harus kita jalani." Dengan semangat baru, mereka melanjutkan perjalanan menuju babak baru dalam sejarah Nusantara.